Tribayers. Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Tribakti Podcast. Bersama saya Vira dan rekan saya. Saya Samuel. Oke, setelah beberapa bulan kami tidak menyapa sobat-sobat Tribikes dan sekarang kami kembali lagi untuk menyapa sobat-sobat Tribikes dan pastinya berbincang dengan para tamu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang pastinya sangat menginspirasi sobat-sobat Tribikes. Dan bintang tamu kami kali ini adalah seorang Anak muda yang pastinya sangat luar biasa dan memiliki semangat muda. Nah, pada penasaran gak sih siapa bintang tamu dari podcast Tribikes hari ini? Gue penasaran sih. Kira-kira siapa ya? Oke, nah langsung saja. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita ke arah ke intinya nanti, nah ada pepatah nih yang sering diucapkan oleh orang-orang. Tak dikenal maka tak disayang. Oleh karena itu kami meminta kepada bintang tamu kami pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri dan menyapa sobat-sobat Tribikes yang ada di rumah. Halo Sobat Tribikes. Kami Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. luar biasa Luar pastinya. Alhamdulillah ya kita masih dapat bertemu pada siang hari ini. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Resa. Saya lahir di Garut pada 2 Februari 2002. Saat ini saya usia 20. Agama saya Islam. Rutinitas saya saat ini adalah kuliah. Dan selain kuliah saya juga mengembangkan bisnis. Saat ini saya berdomisili di Rawalumbu di Jalan Setia nomor 31, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Oke, terima kasih. Halo Kak Bintang. Halo. Oke. Nah, dari namanya saja Bintang ya. Bintang itu kan punya arti yang luar biasa nih. Ada dari nasib yang peruntungan dan biasanya nama Bintang itu identik dengan orang-orang yang baik ya. Gitu. Oke, pasti sobat-sobat di rumah bertanya-tanya nih Kak Samuel, kenapa kita bisa mengundang Kak Bintang untuk hadir bersama kita pada siang hari ini? Nah, kira-kira kenapa ya Kak Samuel kita mengundang Kak Bintang? Karena Kak Bintang ini itu menjadi inspirasi untuk anak muda. Dan dia mungkin bisa menjadi inspirasi lah untuk anak muda yang lain gitu. Oke Kak Bintang, kira-kira kesibukannya sekarang tuh apa sih? Saat ini kesibukan utamanya adalah kuliah. Karena kan saya ngambil di Tribakti ini S1 Manajemen Bisnis. Jadi saya ngambil reguler, setiap pagi saya kuliah. Selain itu saya mengembangkan bisnis gitu Kak. Ada beberapa bisnis yang sedang saya kembangkan. Oke, wah berarti sekarang kuliah sambil membangun sebuah bisnis ya gitu. Betul. Nah, bisnis apa sih yang sedang dijalankan oleh Kak Bintang sekarang ini? Saat ini ada 3 bisnis, yaitu ada Ropangkus Bintang, ada Seblak Kociak, dan Catering Bintang. Gitu. Saya menjalankan 3 bisnis ini. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Oke, nah sejak kapan Kak Bintang merintis bisnis ini? Sebenarnya saya mulai hobi bisnis tuh dari SMP ya. Cuman masih belum menemukan jati diri saya harus kemana gitu. Jadi masih cuman hobi-hobi. Pas SMK tuh kebetulan ayah saya adalah kontraktor. Ayah saya tuh menyuruh saya untuk tidak menjadi pebisnis gitu, melainkan untuk mengikuti jejak ayah saya sebagai kontraktor gitu. Tetapi saya mikir kemampuan saya sepertinya tidak akan mampu gitu menuju hal ke sana. Sehingga saya bilang ke ayah saya tidak akan mampu gitu. Saya lebih baik mencoba hal yang baru yang saya hobi gitu. Tetapi di bisnis ini saya belum benar-benar hobi banget gitu. Cuman hanya sekedar suka aja. Setelah lulus SMP tuh saya bingung kan harus udah masuk SMA atau SMK. Sedangkan pendaftaran udah mau ditutup. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu saya SMK-nya ngambil jurusan otomotif itu motor, teknik bisnis sepeda motor. Nah di situ saya tuh seperti kehilangan arah gitu, harus kemana yang harus saya lakukan. Pas kelas 1 saya sekolah, saya melanjutkan
sambil dagang gitu ke sekolah. Setiap pagi saya membawa dagangan saya. Ada beberapa brand yang cuman masih kecil-kecil waktu itu brandnya, ada makaroni, ada snack, ada jus, masih banyak yang lainnya gitu. Tapi saya di otomotif ini tidak menemukan kemampuan saya di otomotif. Pas saya kelas 11, saya memutuskan merubah tuh. Tadinya saya untuk menjadi seorang montir dan membuka bengkel. Pas kelas 11 saya merubah pikiran saya, wah sepertinya saya tidak cocok nih di bidang ini, saya sepertinya harus di PT gitu, kerja di PT. Pas saya coba di PT, pas kebetulan waktu itu kelas 11 kalau di SMK ada namanya praktek kerja lapangan gitu, PKL. Saya itu praktek kerja lapangannya di kawasan industri MM 2100 di PT Setiaguna Sejati di bagian maintenance gitu. Oh kok begini ya, jadi pekerja gitu, harus bangun pagi-pagi, terus kerjanya liburnya cuma Sabtu Minggu, terus pulangnya sore, mana jauh. Sedangkan saya tuh tidak suka gitu hal yang seperti itu. Akhirnya saya pun memutuskan setelah PKL, wah saya tidak cocok untuk jadi pekerja di salah satu perusahaan gitu. Akhirnya saya bingung tuh harus kemana nih melangkah saya gitu. Saya ternyata ada orang yang ngasih tahu kembangin aja bisnisnya gitu. Akhirnya saya mencoba mengembangkan bisnis yang tadinya kecil saya kembangkan. Alhamdulillah tuh mulai berjalan. Akhirnya berpenghasilan sendiri, udah nggak pernah minta ke orang tua. Pas kelas 11 naik kelas 12 saya tuh membuka sebuah kedai. Waktu itu kedainya alhamdulillah berjalan dengan baik selama 4-5 bulan. Awal pandemi mungkin karena saya modal nekat, nggak punya pengetahuan yang lebih dengan pengalaman yang ada gitu. Akhirnya kedai ini pun pandemi hancur gitu, nggak ada pembelinya, bahkan cuman tadinya omset 800 sampai 1 juta, omsetnya kadang cuma 50.000, 100.000. Akhirnya saya memutuskan pada 2020 sebelum saya lulus tuh, wah ini berhenti aja gitu, karena udah tidak menutupi biaya produksi dan lainnya gitu. Akhirnya saya pun pada bulan puasa diajak sama om saya gitu, ayo nih katanya daripada kamu nganggur, mending kita jualan es aja, es kelapa. Seharusnya kan kalau jualan itu untung ya, mendapatkan untung, tetapi pada saat itu saya jualan es kelapa saya tidak mendapatkan untung gitu, malah rugi. Modal 3 juta malah habis itu modalnya. Karena tidak tahunya bagaimana jualan es kelapa itu. Akhirnya saya pun berhenti. Pada mau lebaran tuh ditanya sama ibu saya, mana keuntungannya, kan udah jualan selama 1 bulan, nggak ada bu gitu. Akhirnya ibu saya pun udah, kamu katanya nggak cocok jadi pebisnis gitu kan. Tapi saya nekat sebelum lebaran minta lagi kepada ibu saya, bu saya minjam uang 10 juta gitu. Untuk apa? Saya mau punya gagasan, punya ide. Saya ingin membuka bisnis baru, namanya roti bakar. Dulu tuh populernya roti bakar gitu. Ibu saya tidak percaya karena bisnis kelapa aja yang kemarin udah bangkrut, terus kedainya bangkrut. Akhirnya saya merayu ibu saya lumayan lama tuh. Saya merayu setiap hari kepada ibu saya agar dikasih modal gitu. Tetapi ibu saya tidak memberikannya. Pas mungkin ibu saya bosan kali ya, karena saya ngomong terus. Akhirnya diberikan tuh modal 10 juta. Saya bilang kepada ibu saya, bu, saya tidak doakan saja, mudah-mudahan saya tidak merepotkan ibu. Saya minta modal 10 juta ini saya jalankan sendiri gitu. Benar-benar sendiri. Benar, ibu saya mengasih 10 juta. Saya lakukan sendiri, dari mulai desain gerobak, cari tempat bikin gerobak, nyari lapak, semuanya saya lakukan sendiri. Hingga akhirnya pada 6 Juni saya grand opening gitu. Ibu saya pun, kamu ini idenya dari siapa? Gak ada bu, cuman lihat dari YouTube aja, salah satu YouTube gitu. Cuman saya modifikasi, saya tidak ada yang mengajari. Itu saya pas ngelayanin pertama itu tangan gemeteran gitu. Panas dingin, panik. Ibu saya, kamu katanya nggak cocok kayaknya, masa ngelayanin gemeteran begitu. Akhirnya dengan berjalannya hari saya semakin lihai itu. Terus tadinya penjualannya sehari cuman 5-10 porsi. Terus bulan berikutnya naik, meningkat dari 10 sampai 15 porsi, terus meningkat sehingga pada 6 bulan setelah itu di Januari 2021 tuh saya udah kewalahan gitu, karena kan sambil kuliah sambil Kerja usaha juga iya.
saya memutuskan untuk merekrut tim gitu, karena saya udah nggak bisa nih saya lakukan semuanya sendiri gitu. Akhirnya saya merekrut tim, yang saya ambil adalah orang-orang dari desa gitu, yang mereka sekolahnya terputus gitu. Biar mereka tuh tidak menjadi pengangguran, saya membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, walaupun saat itu cuma satu gitu. Akhirnya mereka saya rekrut, saya benar-benar di training, ini cara pelayanannya seperti ini, marketingnya seperti ini. Saya ajarkan SOP-nya di Ropangkus ini bagaimana gitu. Setelah itu lumayan Ropangkus tuh makin meningkat, terus yang beli tuh per hari kadang nyampe 70 bisa sampai 100 porsi per harinya. Antrinya tuh lumayan banyak, kadang yang antri 15 sampai 10 orang gitu. Jadi teman-teman saya pun ini buka daerah sini dong, buka daerah sini, terus pelanggan yang lain pada ngomong Banyak peminatnya. banyak peminatnya gitu. Akhirnya dengan yakin saya, wah bisa nih kayaknya harus buka cabang gitu kan. Saya mulai terpikir buka cabang. Akhirnya pada saat itu saya buka cabang di Mutiara Gading dulu. Di Mutiara Gading saya cuman tidak langsung merekrut karyawan gitu. Jadi saya jalankan sendiri, benar-benar sendiri. Yang cabang pertamanya karyawan saya, tetapi di cabang keduanya ini saya yang melakukan sendiri seperti awal gitu. Jadi saya lakukan sendiri, pelayanan sendiri, belanja sendiri, semua saya lakukan sendiri selama 3 bulan. Setelah itu saya pun mulai sedikit kewalahan gitu. Wah, sepertinya saya harus udah mulai nambah tim lagi gitu. Akhirnya saya merekrut lagi seperti halnya karyawan pertama. Jadi di training dulu, terus pelayanan saya ajarkan semuanya. Hingga saat ini Ropangkus memiliki 3 cabang, alhamdulillah. Selain itu tidak sampai situ saja, saya mempunyai gagasan atau pikiran, wah kayaknya di Rawalumbu masih jarang nih yang jualan seblak. Akhirnya saya belajar seblak. Saat ini alhamdulillah udah berjalan 6 bulan, seblaknya berjalan, dan juga bisnis lainnya adalah catering gitu. Jadi saat ini bisnisnya yang sedang saya kembangkan adalah Ropangkus Bintang, seblak kocak, dan catering Bintang gitu. Ada 3. Kira-kira sekarang berapa ya jumlah tim di Ropangkus? Saat ini jumlah tim di Ropangkus, di rotinya kan ada 3, di seblaknya 1, di cateringnya 1. Total keseluruhan ada 5. Wah, luar biasa sih. Perjalanan Bintang tuh dari sekolah otomotif, terus bekerja di PT, terus buka usaha es kelapa ya. Betul, Es kelapa sampai sekarang tuh bisa membuka sebuah usaha yang juga bisa membantu orang lain ya. Betul. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Itu sangat menginspirasi sih untuk anak-anak muda zaman sekarang itu bahwa nekat itu juga penting ya untuk membangun sesuatu. Jangan hanya berdiam diri aja, tapi penting gitu nekat dan mencoba sesuatu yang harus baru nekat. sih. Iya sih. Setuju banget. Dari yang tadi Kak Bintang ceritain, dari perjalanan merintis usaha, bisnis segala macamnya, bagaimana rasanya kuliah sambil merintis bisnis yang sudah Kak Bintang dirikan itu? Sebenarnya kuliah sambil bisnis itu hal yang sangat amat berat gitu. Karena kan yang kita ketahui bisnis itu tidak mudah. Mungkin kalau kerja di PT, misalnya kerja masuk jam 7, pulang jam 4. Ya udah kita kerjakan ya di jam tersebut, di jam kerja tersebut gitu. Setelah pulang ya udah tidak usah kita pikirkan, dan kerjaan pun kita lanjutkan besok. Tetapi di bisnis ini ketika ada suatu masalah, suatu problem, kita pikirkan itu hampir 24 jam kita memikirkannya. Misalnya ada masalah, penjualan hari ini drastis turun, itu kepikirannya sampai ke bawah tidur gitu. Jadi lumayan berat. Ditambah kuliah kan lumayan banyak tugas gitu, apalagi online gitu kan, tugasnya banyak. Jadi lumayan PR untuk sayanya. Cuman kan itu udah menjadi pilihan saya, udah menjadi tanggung jawab saya. Saya berani ngambil keputusan, berarti harus berani ngambil tanggung jawab gitu. Makanya saat ini alhamdulillah tetap saya tahankan gitu, karena ini emang salah satu pilihan saya harus tetap menjalankan ini gitu. Manajemen waktunya gimana sih antara kuliah terus kerja juga kan? Gimana sih cara manajemen waktunya gitu? Betul. Nah, ini untuk manajemen waktunya yang awal-awal tuh saya sangat kesulitan gitu. Tetapi saya menemukan salah seorang, dia owner di Kopi Shop, dia guru pramuka saya juga. Sekarang dia yang menjadi mentor saya, yang memberitahu bagaimana sih manajemen waktu yang baik, manajemen uang yang baik, semuanya saya diajari oleh mentor saya ini, namanya Dwi Gustami. Dia sekarang usianya 28 tahun,
Dia yang benar-benar mendidik saya gitu, bagaimana nih usaha ini agar kamu kuliah jalan dan bisnisnya jalan gitu. Misalnya saya pagi-pagi, jadi saya tuh setiap hari bawa buku gitu. Apa sih kegiatan yang saya harus lakukan hari ini gitu. Jadi beliau masih ini buku ke saya, nih harus bawa buku nih gitu. Jadi biar nggak ada yang kelewat nih kegiatan kamu hari ini apa aja gitu. Misalnya kamu pagi-pagi jam 8 kuliah sampai jam 12 misalnya. Setelah jam 12 saya kan yang belanja kebutuhan untuk di bisnis saya semuanya saya sendiri, tidak ada yang karyawan. Jadi setelah kuliah saya lanjut belanja untuk jualan. Nah itu sampai mungkin jam 2 jam 3 saya belanja sekitar 2 jam. Setelah itu saya baru menyiapkan kadang briefing, hampir setiap hari briefing kepada karyawan saya bagaimana yang harus kita lakukan hari ini, bagaimana yang harus kita jalankan hari ini gitu. Dan evaluasi setiap harinya. Setelah itu saya kan karyawannya berangkat semuanya gitu ke tempatnya masing-masing. Setelah itu saya istirahat terlebih dahulu karena kan lumayan capek tuh dari pagi sampai sorenya belanja kuliah sambil itu kan. Saya kadang kalau misalnya sore itu suka karena saya hobi olahraga juga biar tidak boring gitu, hanya kuliah dan bisnis aja. Kadang saya suka olahraga yang saya sukai adalah voli gitu. Jadi saya suka menyempatkan waktu untuk olahraga gitu setiap sorenya gitu. Setelah sore itu saya pulang ke rumah, prepare, lalu saya keliling ke tempat jualannya. Jadi saya kontrol satu-satu semuanya. Apa nih, ada kendala gak nih di tempat jualannya gitu. Ada yang kurang gak nih bahan-bahannya, stoknya semuanya saya cek gitu. Jika kalau ada yang kurang baru saya belanjakan lagi. Jadi saya tuh setiap dari maghrib sampai malam tuh mobile gitu semuanya. Ketika misalnya di cabang yang satu ada masalah, saya di cabang kedua saya langsung menuju ke cabang yang satu gitu, menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi lumayan berat ya, lumayan karena sekarang cabangnya kan udah lumayan gitu. Jadi tanggung jawabnya juga semakin besar gitu. Untuk jualannya biasanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi di situ tuh saya benar-benar mobile gitu, nggak bisa pergi kemana-mana karena tanggung jawabnya lumayan besar gitu. Berarti Kak Bintang sekarang juga punya mentor gitu yang membimbing Kak Bintang. Betul. Terus sekarang juga belanja sendiri ya? Belanja sendiri. Untuk barang-barangnya. Betul. Luar biasa sih itu, kesibukannya itu memang sangat berat ya, dan pastinya juga membutuhkan waktu yang banyak. Betul. Gitu. Nah kan membangun sebuah usaha itu kan pasti ada kendala, ada permasalahan juga kan banyak, gitu. biasanya. Nah kira-kira bagaimana sih Kak Bintang menanggulangi permasalahan yang terjadi pada bisnis yang Kak Bintang rintis itu? Sebenarnya bisnis tuh high risk high return. Jadi bisnis tuh resiko tinggi gitu. Ketika kita mengambil sesuatu, resikonya kalau di bisnis tuh sangat amat tinggi gitu. Banyak permasalahan saya selalu melihat jikalau ada masalah. Karena di awal saya dulu bukan siapa-siapa di bisnis ini gitu. Saya tidak mempunyai mental di bisnis, benar-benar tidak tahu bisnis bagaimana gitu. Ketika ada masalah, saya jalankan gitu. Apapun masalahnya, saya udah janji kepada diri saya sendiri bahwa dulu mau kerja di PT saya nggak mau gitu. Terus saya mengikuti jejak ayah saya tidak mau. Berarti mau tidak mau di bisnis ini saya harus jalan sendiri. Jadi apapun masalahnya harus saya lewati gitu. Jangan sampai ketika kita udah ngambil, yang saya bilang tadi, ketika kita udah ngambil keputusan tidak mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya saya jalani. Waktu itu sering terjadi, kadang di kebobolan maling, bahkan sampai sekarang udah lebih dari 5 kali dimaling tempat jualan saya, sampai barang-barangnya habis semua tuh. Di cabang pertama tuh terus ada banyak preman segala macam, saya hadapin sendiri. Saya nggak pernah melibatkan kedua orang tua saya di bisnis saya ini karena saya udah janji kepada mereka mandiri gitu, minta uang 10 juta ya udah semuanya, apapun masalah yang ada di depan saya akan jalani sendiri gitu. Waktu itu masalah terberat saya adalah ketika membuka cabang Ropangkus yang kedua gitu. Bukan yang kedua sih, lebih waktu itu kan di Mutiara Gading yang cabang kedua.
karena di Mutiara Gadingnya kurang baik, prospeknya kurang baik, akhirnya saya pindahkan di Jembatan 9 Rawalumbu gitu. Awal-awal saya buka tuh hari pertama berjalan dengan baik, pembelinya lumayan banyak pada saat itu. Hari kedua berjalan dengan baik. Hari ketiga setelah pembukaan itu ternyata dibobol maling sampai habis semua barang-barang yang ada di dalamnya, dari gas, kompor, semuanya alat-alat di dalam habis gitu. Kadang kan saya udah mempunyai mental, udah biarinlah yang lalu biarlah berlalu gitu. Kita fokus ke depan, perbaiki gitu. Saya perbaiki, kuncinya beli yang bagus, terus barang-barangnya beli lagi yang bagus. Hari kelima hari ketiga setelah dibobol maling, kan itu posisinya ada tanjakan, ini saya di bawah nih gini. Saya pagi-pagi ditelepon sama pelanggan saya yang nelpon, Mas, ini tolong dong katanya ke tempat jualan, saya ngelihat tadi pas mau berangkat kerja 5:30 tuh dia gerobaknya ketabrak mobil molen yang buat semen itu yang gede. Itu sampai hancur, bener-bener hancur, sehancur-hancurnya. Sampai saya nggak bisa jualan. Tadi saya di situ waktu itu udah sempat down, pengen berhenti gitu. Wow, apakah saya udah berhenti aja gitu ya jadi pebisnis? Karena udah nggak kuat gitu, nangis, nggak bisa, mau nggak nangis juga, sangat amat berat gitu. Sedangkan waktu itu saya mempunyai karyawan kan yang tetap harus saya gaji. Iya betul. Itu lumayan berat juga resikonya. Akhirnya saya pun minta doa kepada kedua orang tua saya, doakan saya ya, semoga dikuatkan gitu. Apapun masalahnya akan saya coba lakukan sendiri. Dan itu dari perusahaan yang mobil molen ini mengganti ruginya tidak sebanding dengan kerusakannya. Saya kerusakan kurang lebih hampir 4 juta. Belum kan kerugian gaji karyawan karena nggak kerja, tetap harus digaji, terus makannya karyawan segala macam. Itu kurang lebih 4-5 juta kerugiannya, sedangkan diganti oleh perusahaan hanyalah 2 juta. Wah kata saya, ini cobaan banget buat minus saya. Ya. Jadinya minus. Naik di situ cuman saya memberanikan diri, wah saya harus tetap menjalankan Propangkus ini. Akhirnya saya perbaiki gerobaknya, saya sampai bisa jualan lagi gitu. Jadi ketika sekarang ada masalah tuh saya suka ngeliat ke belakang, wah dulu masalah besar aja saya bisa ngelewatin, masalah yang kecil seperti ini saya harus menyerah gitu. Jadi saya selalu berpikir gitu, dulu saya bukan seorang siapa-siapa di bisnis ini, tapi sekarang udah bisa menjadi seperti ini, masalah kecil mah harus bisa kelewatin gitu. Iya, betul. Berarti ketika suatu masalah menghadapi itu kita nggak boleh stuck gitu ya, di tengah jalan, harus berjalan terus gitu. Karena bisnis tuh hanya 2 pilihan ketika ada masalah, antara maju kalau nggak mundur. Kalau mundur kan udah kita nggak ada perjuangan lagi, nggak ada yang namanya sukses di depan karena kita udah mundur. Tetapi kalau ada masalah kita hadapi, mungkin menuju kesuksesan, mungkin Tuhan tuh sedang menguji kita agar kita dikuatkan gitu untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya gitu. Karena hidup tuh kan naik bertahap gitu, tidak langsung di atas gitu, jadi berproses. Makanya nikmatin aja prosesnya gitu, apapun masalahnya ya dijalanin aja gitu. Berarti ada 2 pilihan nih buat para pebisnis yang sedang sekarang menjalani bisnis itu, antara maju atau mundur ya gitu. Kalau ada masalah tuh hanya 2 pilihan, antara maju dan mundur gitu, tidak ada pilihan ketiga. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa Kakak sudah menerapkan segala pengetahuan yang sudah Kak Bintang dapat dari TBBS ke bisnis-bisnis Kakak? Saya sudah menerapkan beberapa ilmu yang diterapkan di kampus ini, karena kan saya ngambilnya manajemen bisnis. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh para dosen yang saya kembangkan di bisnis ini. Salah satunya adalah dari digital marketingnya, terus pengelolaan uangnya gitu, terus sumber daya manusianya, karena kan itu rata-rata. Jadi saat ini tuh saya sebenarnya enak, karena kalau yang lain tuh teman-teman saya yang kuliah tuh mereka hanya mendapatkan teori tapi tidak dipraktekkan. Tetapi saya tuh bisa di kampusnya, di perkuliahannya saya mendapatkan materinya, langsung saya praktekkan itu di bisnis saya sendiri. Jadi benar nggak sih ini yang dibilang dosen ini seperti ini? Jadi saya langsung coba gitu.
wah ternyata yang dibilang dosen ini untuk sumber daya manusia harus begini saya terapkan, ternyata berhasil gitu. Jadi langsung saya praktekkan gitu. Diterapkan ya ke Diterapkan dunia langsung kerja di dunia langsung kerjanya. gitu. Jadi bagus juga sih belajar kalau menerapkan ke dunia kerja nyatanya tuh bagus ya. Betul. Oke, Kak Bintang, dengar-dengar kemarin Kak Bintang itu menjadi seorang pemuda pelopor di bidang pangan ya? Betul Kak. Kira-kira gimana sih ceritanya? Kenapa, bagaimana gitu perjalanan Kak Bintang sampai bisa menjadi seorang pemuda pelopor di bidang pangan nih? Khususnya untuk daerah Bekasi ya? Betul. Jadi kemarin tuh saya ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Tribakti Business School gitu, karena Sama-sama. berkat dari Tribakti juga awal mulanya gitu. Waktu itu pada bulan Ramadan, saya setelah belajar gitu ya, dari pihak marketing tuh nelpon kepada saya, tolong dong buatkan saya roti 4 box, katanya, bawa anterin ke kampus. Akhirnya saya bawa ke sini pada sebelum maghrib kalau nggak salah. Ternyata nyampe sini tuh mereka ada Bu Helen, ada Pak Nur gitu, ngajak saya berbicara gitu. Kamu siap gak katanya? Jadi Tribakti itu mendapatkan stand bazar di acaranya Butri gitu, istrinya wali kota Bekasi. Jadi Tribakti mendapatkan slot untuk buka bazar di sana. Saya pun mikir, waduh persiapannya cuma 2 hari gitu kan. Ini lumayan berat juga kan untuk membuka bazar, tidak gampang gitu. Karena kan yang saya buka adalah roti bakar sama seblak gitu. Setelah itu saya sanggupin tuh. Ya udah Pak, saya mau ikut bazar. Akhirnya itu kan acaranya tanggal 18, 19, 20, 21 kalau nggak salah. Itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 6 hari. Dimulai dari hari Kamis, pas hari pertama alhamdulillah dengan berjalan dengan baik. Itu omsetnya di bazar tersebut saya kurang lebih 400.000. Lumayan banyak tuh. Wah saya ini lumayan nih, besok mungkin lebih baik gitu kan. Hari pertama aja udah lumayan. Setelah hari keduanya, hari Jumat, saya jalan ke sana, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Kok sepi, omsetnya cuma 80.000. Nah aduh kata saya ini bagaimana nih. Lalu ada seorang ibu-ibu yang di samping stand saya tuh nanya-nanya ke saya gitu, Mas, ini usahanya sejak kapan? Terus siapa perintisnya? Terus siapa aja yang terlibat di dalam ini? Saya jelaskan tuh, ini Bu, bisnis saya sendiri. Terus saya yang mempelopori itu, yang menciptakan. Terus saat ini saya sudah mempunyai beberapa tim dalam bisnis ini. Pokoknya saya jelaskan sedetail-detailnya kepada ibu tersebut. Ibu tersebut pun kayak salut kepada saya gitu. Mas kenapa nggak ikut pemuda pelopor aja gitu? Waduh kasih. Apa itu pemuda? Dia nanya gitu. Kenapa nggak ikut pemuda pelopor aja Mas? Gitu. Saya tidak tahu kok apa itu pemuda pelopor gitu. Karena Baru dengar gitu. Setelah itu, nih Mas katanya pemuda pelopor itu jadi pemuda yang menciptakan sesuatu, yang mempelopori sesuatu katanya. Jadi dia bukan yang pelapor, bukan pengekor. Jadi yang pelopor yang menciptakan sesuatu, benar-benar dia yang menciptakan itu. Akhirnya boleh dulu saya coba, cuman saya masih mau enggak gitu, masih setengah mau setengah enggak. Akhirnya beliau pun, Mas minta nomor kamu dong, katanya mau saya kirim nih info-infonya. Akhirnya saya masuk tuh, dia tuh ngirimin link untuk masuk ke grupnya. Sedangkan acaranya hari Sabtu gitu, besoknya. Saya pun masuk ke grupnya, panitia nelpon ke saya. Kenapa katanya, nama kamu nggak ada di list daftar Pendaftaran. Iya. Tapi langsung masuk grup langsung ya? masuk ke grup, kata saya. Saya nggak tahu Bu, sekarang saya disuruh masuk sama ibu-ibu yang atas nama ini gitu. Waduh katanya, terus bagaimana ini? Soalnya pemberkasan udah dari seminggu yang lalu, udah nggak bisa katanya. Terus kamu minat nggak? Nggak saya balas karena saya panik tuh. Dari siang tuh hari Sabtu, hari Jumat tuh saya balas tuh. Malam Sabtu dia tuh panitianya nelpon ke saya. Namanya Bu Erna dari Dispora. Nelpon kepada saya. Mas gimana katanya, kamu mau nggak? Udah masuk grup katanya, tapi nggak ada namanya. Waduh kata saya, ini gimana saya mengikuti bazar gitu. Saya nggak enak sama Tribakti karena udah memberi kepercayaan kepada saya untuk buka bazar di sana. Setelah itu akhirnya saya pun menyepakati gitu, tanpa izin dulu ke Tribakti saya
langsung daftar, Mas, persyaratannya besok di bawah ya. Apa aja Bu persyaratannya? Ini banyak katanya, ada NPWP, KTP, kakak banyak persyaratan lainnya. Dan yang paling susah itu adalah pemaparan materi. Sedangkan saya nggak tahu materi apa yang harus saya bawa gitu. Karena ternyata di Pemuda Pelopor ini ada 5 bidang. Salah satunya di bidang pangan yang saya jalankan adalah di bidang pangan. Gitu. Bahwa Mas bidang peloporannya apa? Kalau saya sih Bu, jualan di UMKM gitu. Oh berarti Mas bidang peloporannya adalah di bidang pangan. Gitu. Besok bawa aja pemaparan materinya. Saya mikir jam 11 malam saya belum mengerjakan pemaparannya gitu. Sedangkan besok juga tuh harus sudah dibawa karena seleksinya hari Sabtunya 4 hari tuh, Sabtu, Minggu, Senin sama Selasa harus sudah dibawa. Akhirnya saya pun datang sana, cuman tidak membawa. Yang kurangnya adalah surat pengantar dari kecamatan sama pemaparan materi tersebut yang nggak saya bawa. Akhirnya nyampe ke sana, Mas, mana berkasnya? Saya belum bikin, bukan, saya baru dapat info semalam. Waduh, ya udah besok pokoknya kalau kamu nggak bawa, kamu di besok harus dibawa gitu. Aduh, akhirnya hari pertama itu pembinaan 2 hari. Hari pertama sama hari kedua adalah pembinaan. Jadi pembekalan apa sih itu Pemuda Pelopor, apa yang harus dilakukan gitu. Benar-benar dikasih tahu. Oh, saya baru tahu. Jadi Pemuda Pelopor tuh begini. Akhirnya malamnya saya buat materinya. Tentang apa tuh materinya, tentang apa? Materinya tentang Ropangus. Jadi ngeceritain tentang Ropangus dari rintis 0 sampai saat ini Ropangus gitu. Nah itu hari kedua saya bawa berkasnya, lumayan saya ngikuti seleksi dengan baik gitu. Terus hari ketiganya mulai pemaparan materi, sama hari keempatnya pemaparan materi. Nah itu saya udah pesimis di situ karena saya lawan saya tuh lumayan di atas saya rata-rata gitu, umurnya udah 27, 28 gitu. Dari berbagai macam usaha juga ya orang-orang yang ada. Banyak gitu mereka tuh background pendidikannya udah tamat S1, ada yang S2, bahkan ada yang udah menjadi dosen. Waduh, Mas, saya ini lumayan berat nih gitu. Jadinya minder gitu. Kan. Wah, saya mungkin nggak apa-apa dah, cari pengalaman aja karena saya di situ benar-benar dapat teman yang wawasannya luas. Mungkin saya nggak juara di sini, saya bisa mendapatkan pengalaman untuk kerjasama gitu kan. Pas hari keempat itu kan seleksi penentuan, ada namanya pack pending. Jadi pengumpulan berita yang benar gak sih bahwa si Pemuda Pelopor ini yang dipaparin di materinya benar gak sesuai gak gitu. Jadi hari kelima tuh saya lolos tuh di pack pending. Jadi dari semua bidang hanya 2 orang. Per bidangnya 2 orang gitu. Jadi hanya saya dan ada lawan saya satu, dia cemilan juga home industry. Gimana sih mereka panitianya itu bisa mengetahui kalau misalnya usaha yang dirintis oleh orang ini tuh benar-benar ada atau gimana gitu? Nah itu pack pending dulu. Jadi mereka melihat dari apa yang saya sampaikan ketika presentasi, lihat dari berkas. Nah itu mereka akhirnya teliti ya, kriterianya masuk tuh kriteria untuk di pack pending. Dan hari berikutnya hari Rabu itu mereka mengumumkan kepada saya, Mas, kamu lolos ya untuk di pack pending. Jadi kamu siap-siap di tempat jualan kamu, nanti akan ada juri yang datang ke sana gitu, dan orang-orang dinas akan ke sana. Jadi saya pun benar-benar mempersiapkan itu, karena yang datang tuh orang-orang dari RT, RW, terus kelurahan, dari kecamatan sampai dari dinas Kota Bekasi, disporanya datang gitu ke tempat jualan saya. Semua tempat jualannya Bintang, maksudnya cabangnya Bintang. Cabang pertamanya gitu, hanya cabang pertama benar-benar datang di situ pack pending. Saya di situ udah, ya ini mah saya bakal kalah nih karena saingan saya lumayan, bisnisnya udah lumayan besar gitu. Cuman saya bismillah aja gitu kan, nggak ada salahnya untuk mencoba. Setelah penjurian sore pulang, saya pun di situ saya udah pesimis, udah ya ini nggak bakal lolos gitu. Akhirnya saya pun pergi sama teman saya ke Suara Rasa, dia itu anak jalanan yang dikumpulkan untuk belajar bersama gitu. Saya bareng anak-anaknya itu ngobrol, sharing-sharing gitu, belajar di sana.
Ternyata malamnya diumumin gitu. Di telepon, Mas, alhamdulillah kamu katanya lolos menjadi pemuda pelopor Kota Bekasi gitu. Akhirnya ini serius, saya seakan-akan mimpi gitu karena saya nggak percaya itu beneran gitu. Akhirnya berkasnya dikirim, ini Mas katanya bahwa kamu juara, bener nama saya gitu. Akhirnya disitulah gitu saya menjadi pemuda pelopor Kota Bekasi gitu di bidang pangan. Wah, selamat ya untuk Kak Bintang karena berhasil gitu ya. Dari awalnya yang nggak tahu apa-apa gitu bisa jadi pemuda pelopor di bidang pangan. Hebat sih. Apalagi kan saingannya waktu itu kan ada yang udah S1 ya, udah dosen gitu. Tapi bisa gitu melewati beberapa tahap-tahap yang dicoba. Hebat sih, hebat. Dan saat ini saya sudah menjadi perwakilan Kota Bekasi, mewakili Kota Bekasi untuk bersaing di tingkat provinsi itu. Saat ini sedang seleksi pemberkasan, nanti untuk selanjutnya akan seleksi lagi. Saat ini adalah seleksi pemberkasan di tingkat provinsi mewakili Kota Bekasi. Nanti itu di mana sih tempat untuk seleksi selanjutnya, tahap selanjutnya? Kalau ini kan untuk pemberkasan masih online, jadi ketika pemberkasan udah lolos nanti akan berangkat ke Dispora Jabar di Kota Bandung. Wah, hebat sih. Semoga di Bandung juga nanti bisa ya, bisa Amin, menjadi amin, pemenang. amin. Terima kasih banyak Pak. Saya sampai terpukau loh dengan ceritanya Kak Bintang ini. Sesuai dengan pembicaraan kita tadi, di setiap tujuan itu pasti kan ada hal yang ingin dicapai kan. Hal apa sih yang menjadi tujuan Kak Bintang untuk ikut sebagai pemuda pelopor di bidang pangan? Jadi saya ingin menjadi, kan ini yang di bidang yang saya bawa itu di temanya adalah Ropangus Bintang. Jadi saya ingin Ropangus ini menjadi ketahanan pangan gitu. Selain itu saya juga ingin mengembangkan Ropangus ini agar menjadi yang dampak sosial bagi masyarakatnya tinggi gitu. Itu salah satunya mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia gitu. Saya ingin kedepannya mengembangkan Ropangus ini agar pengangguran yang ada di Indonesia berkurang gitu. Sungguh cita-cita yang mulia juga ya Kak. Dan kan Kak Bintang kan sudah melalui berbagai tahap nih, dari berbagai tahap untuk menjadi pemuda pelopor di bidang pangan. Dan sebentar lagi akan maju ke tingkat provinsi kan. Yang kira-kira ada nggak sih suka duka gitu yang Kak Bintang alami sekarang? Untuk di pemuda pelopor ini, karena kemarin deadline-nya sih yang lebih mepet, karena waktu itu malam Rabu saya diumumkan bahwa saya juara, kan itu jam 10 malam, jam 11-nya saya langsung ada rapat bersama orang-orang dinas dari Kota Bekasi, apa sih yang harus dipersiapkan untuk menuju ke provinsi ini. Ternyata di provinsi lebih berat gitu, lebih banyak berkas yang harus dikumpulkan, ada puluhan pertanyaan yang harus saya jawab gitu. Terus harus bikin proposal, harus berkasnya banyak, harus bikin PowerPoint segala macam. Itu hanya dikasih waktu dari jam 11 malam sampai jam 9 pagi gitu. Bahkan waktu itu saya sedang UTS di Tribakti ini gitu. Jadi lumayan berat. Wah, saya harus begadang nih, mana besok saya ada UTS gitu. Apakah saya bisa atau enggak? Akhirnya saya jalankan. Ternyata jam 7 pagi saya baru menyelesaikan, saya belum tidur sama sekali. Jam 7 pagi saya baru menyelesaikan berkas-berkas untuk dikirim ke Jawa Barat gitu. Belum juga tidur, jam 8-nya harus sudah UTS gitu. Itu sih yang menjadi tantangan untuk saya di pemuda pelopor untuk maju ke tingkat Jawa Barat ini. Deadline untuk pengumpulan berkasnya lebih mepet. Pasti kan banyak dari sobat Tribikes ini mau menjadi seperti Kak Bintang, Ya, seorang pastinya pelopor, pemuda pelopor di bidang pangan. Boleh kasih tahu Kak cara untuk masuk pemuda pelopor itu seperti apa? Nah, untuk teman-teman nih yang mau mengikut jadi pemuda pelopor di tahun berikutnya, di tahun 2023, ini tuh kan ada 5 bidang nih. Iya. Di pemuda pelopor itu ada bidang pangan, ada sumber daya alam, ada di pendidikan, ada budaya dan agama dan agama gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut pemuda pelopor ini, minimal dia tuh udah menciptakan berjalan 1 tahun ke belakang gitu. Jadi misalnya
sekarang menciptakan sesuatu, tahun depan kan akan seleksinya, berarti kan udah 1 tahun nih, jadi bisa ikut. Jadi kalau misalnya apa yang kita pelopori belum 1 tahun itu tidak bisa, jadi minimal harus berjalan selama 1 tahun gitu. Oh iya, mengenai minimal 1 tahun itu dalam bidang, misalkan bidang agama tadi kan, itu Di dalam semua bidang. Oh, di semua Di bidang. semua bidang minimal harus berjalan 1 tahun. Semoga aja ya nanti ada yang bisa menjadi Betul. penerus dari Kak Bintang, dan orang itu juga dari Tribakti nih. Betul. Wah, luar biasa sih. Nah, oke Kak Bintang. Nah, melihat seperti apa Kak Bintang tadi itu sangat menginspirasi ya. Dari dia merintis usaha itu tuh sudah sangat mengajak semua orang gitu untuk lebih semangat lagi dalam membangun suatu usaha. Jangan pernah menyerah atau berhenti, tetap berjalan untuk mencapai sesuatu itu. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Kak Bintang buat sobat-sobat Tribikes di rumah, supaya sobat-sobat Tribikes tuh lebih semangat lagi gitu dan bisa menjadi seperti Kak Bintang? Pesan dari saya sih, jalankan apa yang kita hobi gitu. Jadi kalau ketika kita menjalankan sesuatu sesuai hobi kita akan enjoy gitu, akan menikmati apapun masalahnya. Seperti tadi yang saya lewatin, ya kita enjoy aja masalahnya, karena kita hobi di bidang ini gitu. Mau masalah sebesar apapun kita optimis aja bakal bisa ngelewatin gitu. Jadi ambil hal yang kalian hobi gitu ketika menjalankan sesuatu, karena kan nasib orang tuh beda-beda setiap orangnya. Jikalau kalian emang pengen jadi pengusaha, ya ambil gitu. Ketika kalian emang pengen jadi pengusaha, ketika emang kalian ingin menjadi pekerja di sebuah perusahaan, jadilah pekerja di sebuah perusahaan gitu. Jadi hidup orang tuh tidak bisa disamaratakan gitu. Ambil sesuai apa yang kita mampu dan bisa gitu, dan kita hobi. Berarti menjalankan sesuatu tuh dari hobi dan niat juga tuh penting. Betul, iya. Oke Kak Bintang, terima kasih. Kak Bintang itu merupakan suatu hal yang luar biasa gitu. Dan Kak Bintang ini bisa menginspirasi dan menjadi contoh bagi anak-anak dan bagi mahasiswa Tribakti ya khususnya, dan sobat-sobat Tribikes yang saat ini mendengar podcast kami. Oke Kak Bintang, kami dari Tribikes mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kak Bintang pada acara podcast kami pada siang hari ini. Terima kasih kembali nih. Oke, sobat Tribikes semuanya, sampai ketemu di podcast kami berikutnya. Nah, untuk mendengarkan podcast-podcast dari Tribikes, teman-teman sobat-sobat semuanya bisa membuka Spotify dan Anchor, Google Podcast, dan lain macamnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman atau sobat Tribikes untuk mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya. sampai jumpa semuanya.